Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini Allah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Maka mari kita bersyukur dengan menjalani Ramadan ini dengan puasa dan dengan tilawatul Quran dan melaksanakan qiyam Ramadan dan amal-amal ibadah yang lainnya. Anak-anak sekalian, hari ini di pesantren Ramadan SD Negeri 2 Kesesi, insyaallah kita akan membahas materi tentang puasa. Yang pertama, kita sampaikan tentang definisi puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebutkan dengan as-siyam atau as-saum. Secara bahasa, as-siyam artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, as-siyam artinya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa yang lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Di antara dasar hukum atau dalil yang menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan itu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kewajiban menunaikan puasa di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu puasa Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa, adanya syariat puasa untuk umat terdahulu, yaitu umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikhususkan di umat beliau sallallahu alaihi wasallam atau di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa Ramadan, diwajibkan puasa 1 bulan penuh. Adapun keutamaan puasa, yang pertama adalah bahwa puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajj wa shaum Ramadan." Islam dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan adalah bagian dari rukun Islam yang menjadi kewajiban setiap seorang muslim
yang ia mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan puasa Ramadan. Dan untuk anak-anak sekalian, kita berlatih menunaikan puasa Ramadan di bulan Ramadan ini. Keutamaan yang lainnya bahwa puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Umamah Al-Bahili, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-siyam fa innahu la mithla lah." Hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa kepada dirinya. Dalam hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, kullu amalin ibni adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan manusia itu bagi dirinya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Anak-anak sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang suatu amal ibadah dan di dalamnya dijelaskan bagaimana pahalanya, berapa kali lipat pahalanya. Akan tapi tentang puasa tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan membalas pahala orang-orang yang puasa. Maka orang-orang yang berpuasa akan merasa betapa puasanya di dunia adalah sesuatu yang besar, suatu nikmat ketika dia melihat pahala ataupun balasan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Nah, puasa ini mempunyai keutamaan. Di antaranya puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang Allah. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama bulan puasa. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, dari sini kita pahami bahwa orang yang berpuasa ketika ia menunaikan puasa Ramadan, maka di antaranya orang tersebut melatih kesabarannya untuk menjadi seorang mukmin yang taat kepada Allah. Karena menjadi seorang yang taat dibutuhkan kesabaran. Dan ia juga meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang mampu membatalkan puasa, atau dosa-dosa yang lainnya, atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya karena Allah. Dan ia juga berusaha sabar ketika ia merasakan lapar, merasakan dahaga, hingga menunggu waktu berbuka puasa. Puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi." Puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Hakim, Al-Haisami mengatakan semua perawinya dijadikan hujjah dalam As-Sahih. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran kalamullah, dan puasa, dua perkara ini, dua hal ini akan datang di hari kiamat nanti untuk memberikan syafaat, kemudahan, pertolongan kepada seorang hamba, yaitu puasa datang kepada orang-orang yang suka berpuasa. Al-Quran datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang
mencintai Al-Quran, ia membaca Al-Quran, ia menghafalkan Al-Quran, dan ia mengamalkan Al-Quran. Maka di dalam dua amal ini terdapat kemuliaan yang besar, karena dua amal ini akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Yang selanjutnya, bahwa puasa adalah perisai dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa adalah perisai. Maka orang yang berpuasa lillah karena Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya akan menjadi perisai dari api neraka. Dan puasa adalah salah satu sebab masuknya seorang hamba ke surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil jannati thamaniyata abwab, fiha babun yusamma ar-rayyan, la yadkhuluhu illa as-shaimun." Di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang dinamakan ar-rayyan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menjelaskan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, mengistimewakan bagi orang-orang yang berpuasa dengan sebuah pintu di surga yang bernama Ar-Rayyan. Maka ketika orang-orang yang berpuasa telah memasuki pintu ini,
maka pintu ini akan ditutup. Maka keutamaan berpuasa, ia akan mampu memasuki surga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu yang spesial, yaitu pintu Ar-Rayyan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk memasuki surga dari pintu Ar-Rayyan. Demikian pesantren Ramadan di hari yang pertama ini. Kita bahas tentang keutamaan puasa Ramadan. Pahami baik-baik, diulang, dengarkan baik-baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menunaikan puasa Ramadan di hari ini dan hari-hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.